Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, netizen yang berbahagia. Netizen Pomet, Pak. Hah? Netizen Pomet. Sudah ditunggu-tunggu ini ya, karena kita kemarin sudah publikasi karena ada versi baru berkaitan dengan mahasiswa kita yang ada di pesantren gitu. Jadi ini juga formatnya baru, Bu Naila. Biasanya podcasternya cuma satu, sekarang ada dua. Nah, mudah-mudahan lebih asik gitu ya. Oke, bertemu lagi dengan kita di Pomet Podcast Matematika. Oke, untuk saat ini kita menghadirkan dua narasumber atau dua bintang tamu ya dari mahasiswa kita, mahasiswa pendidikan matematika. Yang mana ini? Nah, ini. Yang mana dari pondok pesantren. Jadi mahasiswa kita itu memang homogen ya. Backgroundnya macam-macam ya, Pak ya. Backgroundnya macam-macam. Jadi ada yang salah satunya dari santriwati dan santriwan dari pondok pesantren gitu. Oke, nanti kita tanya-tanya, kita kulik bagaimana mengatur waktu, kenapa suka pendidikan matematika padahal anak pesantren dan lain sebagainya. Gitu ya Bu Naila ya. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu. Dari siapa namanya? Dari Mbak Salma dulu. Oke, Mbak Salma. Halo teman-teman Pomet, perkenalkan nama saya Fariha Salma. Saya dari jurusan pastinya pendidikan matematika. Sekarang saya semester 6. Sudah akhir-akhir. Ponpesnya mana Oh, ponpesnya? saya itu dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Fikri Sidoarjo. Oh, Sidoarjo? Iya, Sidoarjo. Ini cabangnya? Enggak, emang pusatnya. Oh, dulu pernah mondok. Oke, alumni santri. Alumni sudah. Tapi santri walaupun alumni itu tetap santri. Betul. Enggak mantan santri. Iya. Harus tetap Sepakat. santri. Satunya Mbak Tantri. Mau silakan. Teman Pomet, perkenalkan nama saya Tantri Resti Sabilillah. Saya semester 3 dari semester 4, mohon maaf. Semester 4 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya berasal dari Pondok Pesantren Ummul Muta'alimin di Sedayu. Nah, oke. Kalau asalnya mana Mbak Tantri? Asal saya Magelang, Pak. Magelang. Ya. Kalau di Muta'alimin itu sama dengan punya Mbak Salma nggak kan tahfidz ya kalau sini? Oh iya, Pak. Ya, Pak. Tahfidz juga? Oh, luar biasa. Jadi menghafal Al-Quran loh. Sudah kuliahnya pendidikan matematika yang Al-Quran juga. konon katanya tapi mitos itu sebetulnya ya. Benar tidak berat kuliah di pendidikan matematika apalagi di Mercubuana kan Tidak bukan kayak yang kuliah di UGM matematika tok gitu enggak ya. Kan kalau pendidikan matematika itu banyak yang pendidikannya. Bagaimana cara mengajar matematika? Iya, bagaimana cara mengajar matematika yang baik, enak, menyenangkan gitu. Jadi jangan dibayangin ya teman-teman, seolah-olah matematika itu sulit banget gitu loh. Di papannya itu cacing-cacing semua, enggak ada. Di sini enggak ada. Kita kuliahnya fun gitu ya, seneng. Ya gini kuliahnya kayak gini ngobrol, podcast dan lain sebagainya. Termasuk ini bentuk dari ini termasuk mata kuliah. Oke, Mbak Tantri. Oke, Mbak Tantri, Mbak Salma ya. Sebelum ngobrol lebih jauh gitu ya, mungkin bagaimana dulu kok bisa mondok, apa sih motivasinya mondok itu apa sih gitu, kok tergerak untuk mondok? Kan banyak juga teman-teman yang nggak mondok ya, tapi jenengan kok mondok aja lah gitu. Kenapa kira-kira itu? Jujur saja ya. Nah, ya jujur, harus jujur. Nggak jujur ya. Susah kalau nggak jujur. Susah kalau nggak jujur. Itu kayak mungkin jadi kebiasaan turun-temurun dari saudara-saudara saya. Oh, kamu aslinya mana tuh, Pak? Aslinya saya Ngawi. Oh, Ngawi. Iya, Makanya mondoknya di Sidoarjo gitu loh, orang. Betul. Mana tuh turun-menurun ya? Turun-temurun dari kakak-kakak saya. Saudara-saudara sebelumnya Jadi juga. saya tanpa dipaksa kayak udah tertarik, wah saya juga mau ikut mondok kayak kakak-kakak saya kayak gitu. Alamiah gitu. Alamiah, jadinya. betul. Jadi lingkungan ya, Pak ya, mempengaruhi ya. Soalnya gini, mungkin di daerahnya Bu Naila itu kalau tahu mungkin satu desa misalnya, nggak tahu di desanya Mbak Tantri sama Mbak Salma ya. Kalau rata-rata mondok pasti nggak sulit nyuruh anaknya mondok gitu ya. Tapi kalau lingkungannya ya jarang atau nggak ada sama sekali yang mondok, nyuruh anak mondok itu ya sulit juga gitu ya. Karena saya mengalami gitu loh. Iya, iya
kebetulan kan juga santri ya, Bunaila santri, saya juga pernah nyantri. Dulu di sana banyak yang mondok sehingga enak gitu. Tapi saya terhadap apa namanya anak saya misalnya itu kan karena lingkungannya nggak ada yang mondok ya, kayaknya kok iya kok kayak berat nyuruh anak mondok gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi kalau Mbak Salma ini sudah ya turun-temurun ya, Betul. habitusnya seperti itu. Kalau Mbak Tanti gimana? Kalau dari saya sendiri Pak, di rumah itu deket dengan pesantren. Jadi mungkin bisa Oh. kadang kalau pas sebelum masuk pesantren kan kayak apa namanya kalong bahasanya Pak. Ngalong, santri ngalong ngaji ya. di situ gitu. Jadi pas lulus SD itu jadi pengen ke pesantren gitu. Mungkin ini Pak netizen nggak ngerti nih santri kalong. Santri ngalong itu santri yang tidak menginap di pondok gitu ya. Ngaji-ngaji. Ikut ngaji aja, tapi nginepnya tetap di rumah gitu. Jadi kalau Mbak Tantri ini terpengaruhnya lingkungan yang langsung udah tahu oh di pondok tuh ternyata Seperti ini. Iya. Jadi ada gambaran. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu lingkungan yang saudaranya tidak ada yang mondok dan di sekitarnya juga belum tahu pondok itu seperti apa. Bayangannya tuh disuruh nginep di satu tempat ngaji terus gitu. Iya. Apa ya? Iya, makanya kan kayak menakutkan gitu ya. Ya makanya kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Termasuk mondok juga, kalau nggak tahu mondok ya dikiranya seperti itu. Disuruh ngecor, suruh kerja bakti gitu. Enggak ya, padahal kan iya kan banyak teman gitu, itu juga asik juga. Ya mungkin sedihnya atau kangennya sama orang tua itu 1 minggu lah. Setelah itu juga biasanya lupa. Betul, apalagi teman-temannya kan banyak dari luar kota, jadi Iya. tukar-tukar cerita, Betul. pengalaman itu jadi tambahan sih motivasi. Iya, Sidoarjo sama Sedayu ya, ini ketemu di pendidikan matematika. Kalau apa namanya, sebetulnya ya, ini kan sudah masuk kuliah ya, teman-teman. Sudah kuliah semester 6 semester 4, Mbak Tantri. Kalau di pesantren, kita kan sebetulnya kampusnya bukan kampus berbasis pesantren, bukan ya? Iya, betul. Kehidupan di pesantren dengan di kampus itu gimana? Beda atau sama menurut Mbak Salma atau Mbak Tantri ini? Beda ya teman-teman, pasti beda sekali karena ini juga bukan basisnya Universitas Islam kan, Iya, betul. ini swasta. Tapi alhamdulillahnya di Mercu Buana juga ada UKM Islam, jadi kayak tetap mendukung kita untuk menjaga nilai keislaman yang kita bawa dari pondok pesantren. Ini tambahan info ini Pak. Sebenarnya UKM Islam yang tadi itu ketuanya Wah, ya, ini yang Ukmi. Ukmi, betul. Ya, tapi sok bakar-bakar di masjid ya. Bakar sate ya statusnya. Tapi itu penting saya kira seperti itu. Iya. Soalnya itu mungkin nanti ya ketika saya mengalami ketika teman-teman lulus nanti apa namanya sudah jadi alumni PEMAT, sudah bekerja dan lain sebagainya, akan rindu momen-momen seperti itu, Mbak. Iya. Nah, apalagi sekarang itu sebetulnya sudah gampang lah mengabadikan sesuatu. Kalau dulu zaman saya itu sulit, masih kamera aja belum ada, HP masih jadul seperti itu, nggak ada kamera. Nanti momen-momen seperti itu, saya yakin itu akan dirindukan. Maka dari itu pesan saya kepada mahasiswa saya pendidikan matematika itu perbanyak momen-momen seperti itu bersama teman. Ojo kuliah cuma di ya di kelas, habis itu makan, habis itu ke kos, udah ngelentur di sana. Jangan. Banyak bergaul, cari pengalaman, gitu ya, itu perbanyak seperti saya ngerti dari statusnya nih, Mbak. Iya, wah ini Mbak kan. Sudah, saya seolah-olah flashback ke zaman saya dulu, seperti itu. Biar lebih mengenal juga Pak. Oh, masjid tuh nggak cuma gitu loh Pak, buat ibadah sholat doang. Kan kadang ada yang malas ke masjid nih, nah jadi tahu oh masjid sini gitu. Asik juga ya berarti ya, bukan hanya sholat ya itu bareng, karena kalau nggak ngerti kan kayak orang pesantren itu seperti apa, nggak ngerti juga apa namanya ini ukmi itu seperti apa, ngertinya kan wah kajian nah, padahal di sana diajak makan dia kan enak gitu, seru, mungkin diagendakan untuk nanti apa namanya libur kemana gitu kan juga bisa juga itu. Jadi berbeda ya nanti kehidupannya ya. Iya, Mbak. Mungkin secara spesifik Mbak Tantri, Ya. bedanya itu seperti apa? Bedanya Pak, kalau di pesantren tuh ya mungkin kita disuruh, mungkin ya nggak disuruh, emang tugas kita kayak membantu-membantu. Jadi kita ke Ngabdi lingkungan ya? kampus kita jadi satset apa bahasanya? Oh, jadi lebih terbiasa, iya. biasa juga. Anu ya,
kebiasaan di apa namanya pesantren Iya. ke bawah. Iya, benar. Jadi seperti halnya kalau pembentukan karakternya itu di pesantren gitu ya. Iya, Pak. Karena di pesantren tuh yo Bu Naila mungkin dulu kalau mondok itu pasti harus bangun pagi. Setelah pagi kan roan gitu ya. Nah, ya, iya padat. Jadi ya bisa dua sisi sebetulnya. Ketika keluar dari pesantren itu bisa terbawa, bisa juga yang malah mager. Mumpung libur, Mumpung libur. setelah keluar dari pesantren, nah gitu kan. Ada ya juga seperti itu. Tapi itu apa namanya di pesantren itu pasti ya nggak ada jeleknya sebetulnya. Diajarkan hal-hal semacam itu ya, karakter itu paling terwujud. Kalau di kampus kan terserah gitu ya, mau ngapain nggak ada yang ngatur. Dosen juga nggak ngingetin setiap waktu, setiap saat. Dan kebanyakan orang kuliah itu kan sudah dewasa dan jauh dari orang tua ya. Biasanya orang ini termasuk Menengawi, kuliahnya di Jogja itu kan sudah jauh dari orang tua. Itu kalau karakternya tidak dibentuk sebelumnya, ya semau-mau jadinya kan. Di tempat kuliahnya jadi waktunya molor terus apa-apa kan jadi. Iya, jadi karakter dewi itu kalau nggak di karakter nggak ada yang ngingetin, maka penting itu. Jadi pendidikan matematika itu diajari juga sebetulnya berkaitan dengan karakter. Gitu. Oke, lanjut Bu Naila apalagi nih yang tanya ini? Kalau tadi kan sebenarnya udah dikit-dikit di-spill ya bahwa ada nih kebiasaan-kebiasaan yang di pondok di pesantren ini bisa terbawa ke dunia kampus. Kalau ketika di pesantren dulu, apakah ada yang menurut Mbak Salma dan Mbak Tantri itu tuh menjadi wah ternyata dulu ketika aku di pesantren ini belajar ABC yang menurutku itu sederhana, tapi di sini ternyata terpakai banget nih, manfaat banget nih. Ada nggak yang jadi anu ya, seperti kesan yang di pesantren yang melekat banget itu loh. Apa? Oh ini ya, oleh-oleh mondok iku iki. Ya, kayak gitu loh. Jangan-jangan mondok rano manfaate ya gitu. Itu apa kira-kira yang melekat gitu? Pasti. Berapa tahun mondoknya Mbak dulu? Saya dari SMP Pak kebetulan. Jadi sampai SMA? 6 tahun. 6 tahun. Kalau Mbak Tantri baru ini? 9 tahun. Wah, lebih lama. Ini kalau Senior. ini kalau nyari apa? Calon mantu bunyai ya ini. 9 tahun loh pondok ya. Masalahnya kalau di pondok itu aneh juga Mbak. Anehnya gini ya. Semakin lama mondok itu kan ilmunya semakin bagus, semakin dalam, kan? Semakin dalam. Tapi kalau kuliah, semakin lama kuliah kan dianggapnya, iya, semakin lama kuliah kan dianggapnya, wah ini anak nggak pinter ini kan gitu kan, kurang pinter lah gitu. Itu kalau jadi dulu saya kuliahnya UIN toh, nggak apa-apa kuliah lama, mau mondok juga lama kan ilmunya tambah mantap itu kan. Oh ada itu juga. Iya gitu. Coba yang berkesan apa Mbak di ya yang paling berkesan itu mungkin di skill public speaking ya. Kebetulan di pondok saya itu ada muhadasah. Jadi kayak kita diajarkan latihan untuk pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin kita juga diajarkan. Dulu programnya namanya hitobah apa kan? Ya, saya dulu juga namanya muhasabah. Kalau saya itu belajar hitobah dulu kayaknya nggak salah gitu. Nah, belajar pidato kan sama ya, pidato ya public speaking baru sekarang. Dan itu kan jadi kayak kebawa ke dalam sehari-hari kita. Kita jadi tidak takut untuk berbicara, terus kayak mudah beradaptasi. Berani itu ya. Berani, apalagi di kampus kita kan harus pintar-pintar cari relasi gitu kan. Betul. Itu sangat terbawa, kayak itu yang paling berkesan buat saya. Iya ya, jangan dibayangin ya itu tadi sekali lagi nggak tahu mondok ya. Jadi di pondok itu juga diajari macam-macam teman-teman. Jadi bukan hanya itu tadi ngaji, apalagi yang kitab kuning gitu ya. Bukan itu ngaji itu apa? Itu iya, cuma life skill-nya itu juga diajarin, termasuk Mbak Salma ini tadi yang berkesan berkaitan dengan muhadasah apa namanya? Muhadasah. Tentang muhadasah itu adalah kalau bahasa umumnya, bahasa kerennya itu public speaking. Nah, diajarin tuh sehingga berani tuh. Jadi ketika kuliah kan isinya itu sebetulnya diskusi. Betul. Ya? Iya. Kuliah itu jangan disamain kayak belajar sekolah, kasih PR, enggak. Diskusi kuliah itu. Jadi kuliah kalau nggak bisa menumbuhkan skill diskusi ya kamu dapatnya sedikit. Tapi kalau skill diskusimu bagus,
banyak bertanya, analitis kritisnya bagus, banyak bertanya, yang kamu dapatkan itu banyak gitu. Lah, ini sudah dilatih sejak SMA, SMP dan SMA di pondok pesantrennya dulu di Sidoarjo. Nah, itu yang berkesan ya Mbak Salma. Kalau Mbak Tantri ini yang berkesan apa? Belajar kayak Sebentar Mbak Tantri. Ini di Sedayu sudah 9 tahun di Sedayu. Iya, sudah 9 tahun. Oh, di Sedayu memang berarti ini memang ini. Apa sudah dipersiapkan menjadi mahasiswa PEMAT sejak kecil? Iya, iya. Aslinya Magelang ya? Iya, aslinya Magelang, didekatkan sejak lulus SD loh. Nah, itu. Takdir ini. Takdir. Gimana Mbak Tantri itu? Saya yang lebih berkesan itu saya belajar di pesantren tuh belajar kan ngajarin ngaji adik-adiknya juga Mas. Iya. Kita lebih bisa ngajar tuh kayak gini. Oh. Juga satu-satu. Iya. Salah satu latar belakang mungkin apa ya yang mendorong Anda masuk pendidikan gitu ya. Iya, masuk pendidikan mengajar gitu ya. Soalnya Mbak, sekarang itu ngajar itu jarang orang mau Mbak. Iya. Jarang orang, saya nggak tahu mahasiswa, beberapa wali itu menghubungi kita. Wah, kita nggak masuk karena apa, nanti ada kewajiban ngajar. Iya, jurusannya aja pendidikan matematika. Ya mau nggak mau ya harus ngajar gitu, harus ngajar. Mau jadi yang lain, oke silakan. Kita banyak sekali life skill yang bisa dipelajari, termasuk ini komputer-komputer untuk editing dan lain sebagainya. Banyak, cuma tidak membuang tujuan utama masuk pendidikan matematika itu ya skillnya harus bisa ngajar. Mata gitu. kuliah kan juga mendukung untuk ngajar. Jadi kalau teman-teman calon maba ini membayangkan ngajar itu menakutkan, ngajar itu serem dan sebagainya, enggak ada. Nanti skillnya akan diajari di sini gitu. Mungkin ini yang semester 6 kan sudah mulai diajarin ya bagaimana micro teaching dan sebelumnya sudah ikut program Merdeka itu ya. Si teacher juga ke Filipina. Nah, berangkat dari pesantren sudah sampai Filipina. Apa di Filipina ya ngajar gitu. Ngajar di Filipina ngajar gitu. Jadi bukan hanya ngajar di Bantul ya, Sleman, tapi di Filipina loh. Ngajar loh. Nah itu. Jadi nggak usah ngajar itu mulia. Ya, walaupun ya tadi itu ya. Nah, tapi nggak usah diomongin, takutnya nanti nggak tertarik. Tapi kita ngajar itu mulia, gitu. Kalau nggak dibayar di sini, dibayar di akhirat. Jariah. Jariah. Nah, kalau kelebihannya saya kira sudah ya. Tadi banyak ya, mesti lebih sacet lebih. Ya itu. Mungkin tadi kan salah satu prestasinya Mbak ini ya, Mbak Salma sudah ke film. Yang lain Mbak, mungkin ada Mbak. Jadi kita tunjukkan bahwa mahasiswa yang berasal dari pesantren atau saat ini yang juga masih mondok seperti Mbak Tantri itu juga berprestasi. Mbak Salma, apa prestasinya? Mungkin dari IPK, mungkin dari apa? Lolos. Nah, boleh. Banyak gitu lolos. Mungkin ya tadi yang udah disinggung sebelumnya itu lolos seleksi program Si Teacher ke Filipina ya. Ke Filipina, se-Asia Tenggara ya. Itu se-Asia Tenggara. Kemudian MBKM ada nggak? Kebetulan enggak. Belum ya? Iya. Yang paling menonjol ya itu sih Pak. IPK bagus nggak IPK? IPK wah bagus mantap. IPK-nya berapa sekarang IPK? Sekarang alhamdulillah 3,8 sih Pak. Wow, 3,8 itu IPK 3,8 itu. Pendidikan matematika. Masih dengan kebiasaan di pondoknya. Tidak membuat IPK kita turun. Nah, luar biasa itu ya. Itu 3,8 itu prestasi loh, jangan dikira bukan prestasi. Ayo Mbak Tantri, yang Mbak Tantri apa prestasinya? Saya ikut kemarin lolos PPKU juga Pak. Ini juga prestasi, menjadi ketua UKMI ya, itu juga prestasi. Betul. Gimana? Lah iya, terus lolos PPKU. PPK Ormawa ya. Ya, Pak. Mungkin Bu Naila tahu nggak PPK Ormawa apa itu? PPK Ormawa itu program dari kementerian untuk organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di universitas. Iya. Mereka dikumpulkan dan dilombakan. Setiap organisasi ini punya program yang oke gitu istilahnya ya, akan lolos. didanai. Itu satu Indonesia loh ya. Betul. Satu Indonesia loh, ini salah satu yang lolos satu Indonesia dari pendidikan matematika Mercu Buana. Loh, jangan dikira kita nggak berprestasi ya. Iya, Pak. PPK Ormawa terus ada lagi nggak? Udah Pak, mungkin kadang mewakili dari pendidikan matematika sendiri untuk biasanya lomba MTQ gitu Pak. Oh, kamu juga bisa qiraah ya?
Bisa Pak, dikit-dikit itu. Kiroah atau tartil? Iya Pak, tartil Pak. Tartil. Ya, soalnya tartil dan kiroah kan berbeda. Iya, gitu. Ini mereka berdua ini juga kalau Mbak Salma ini udah. Jadi dulu juga membantu saya di asisten lab Pak. Iya. Jadi terkait teknologi-teknologi dia juga oke. Kemudian yang sekarang saat ini adalah generasinya Mbak Tantri yang menjadi asisten lab. Penerusnya ya. Itu. Oke, itu. Jadi bisa ya. Santri itu bisa macam-macam, bukan hanya ngaji tok gitu ya. Saya kira santri nanti akan lebih siap itu ketika lulus nanti. Nah, ini sudah IPK. Kalau Mbak Tantri IPK-nya berapa? Sama Bapak. 3,8. Komanya berbeda mungkin ya. Semuanya. Tapi depannya 8 gitu. Iya. Masa sama? Kan enggak mungkin sama ya. Pasti ada beda angkatan. Itu ya, teman-teman. Jadi tidak usah takut untuk mondok. Kuliah sambil mondok itu juga luar biasa. Nah, yang terakhir ya, mungkin sebelum kita akhiri, intinya kuliah dengan mondok tidak ada masalah. Betul. Kuliah yang dibekali teman-teman dari pesantren itu malah lebih oke, bisa berprestasi macam-macam. Mungkin pesan, mungkin satu-satu Mbak Tantri pesannya apa, Mbak Salma pesannya apa untuk teman-teman bagi yang mungkin ya mau masuk kuliah, teman-teman SMA apa gitu, sehingga apa namanya nggak usah takut dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang masih mondok gitu. Ya, karena ini sedikit mungkin insight gitu ya. Karena beberapa pondok pesantren itu kan mahasiswa santrinya belum terlalu terbuka terhadap betul. kuliah. Maka mungkin Mbak Salma dan Mbak Tantri backgroundnya dulu adalah pesantren, dari pesantren. Bagaimana dari dulunya pesantren, kemudian sekarang masuk ke kuliah itu pesan-pesan yang sama ini Mbak, itu kemarin kita baru dapat info ya bahwa dari kita itu kebagian kuota KIP. Betul, iya. Ya, KIP mungkin dari teman-teman pesantren bisa menyampaikan juga, atau di sini saya ngasih tahu teman-teman dari pesantren bahwa ada beasiswa KIP yang bisa diperoleh oleh calon maba gitu ya. KIP itu Anda kuliahnya gratis, terus dapat uang saku, disangoni gitu. Nah itu monggo calon maba yang mau, kita ada jatah sekitar 25 itu kalau nggak salah. Untuk mahasiswa baru semester, mahasiswa baru tahun angkatan 2026-27. Ya monggo itu dimanfaatkan. Mungkin nanti Mbak Tantri sama Mbak Salma dibantu untuk menyampaikan ke ke pondoknya dulu. Mungkin ada yang berminat, silakan. Oh iya kan. Di Mercu masih buka itu enggak Pak? Kan kalau di tahun saya tuh ada beasiswa Hafid. Ada. Kalau itu masih ada. Buat teman-teman. Kalau sebenarnya yang utama kan KIP tadi. Kalau tahfidz kan potongan berapa persen gitu. Kalau KIP ini kan juga full funding gitu. Nah kita juga itu dengan kepedulian kita ada beasiswa tahfidz. Kalau kau tidak dapat KIP bisa memanfaatkan beasiswa tahfidz gitu. Dulu tesnya apa waktu tahfidz? Dulu awal saya tes tahfidz tapi daftar jurusan lain. Oh. Tapi apa yang diteskan? Hafalan Al-Quran. Jadi kayak melanjutkan ayat. Kebetulan yang mengetes saya dosen matematika Pak Irfan. Oh Pak Irfan. Kebetulan Pak Irfan juga tahfidz juga ya, hafidz ya. Jadi mungkin oke. Mungkin pesannya pesan untuk teman. Pesannya untuk teman-teman. Mungkin teman-teman santri maksudnya. Ya, betul. Santri. Untuk teman-teman santri yang ada di pesantren maupun boarding school, buat kalian jangan ragu-ragu atau takut melanjutkan pendidikan kalian lebih tinggi ke perguruan tinggi, karena apa ya? Bahkan kita itu kan diajarkan untuk menuntut ilmu terus, jangan merasa pernah puas gitu kan. Jadi jangan pernah merasa kalian cukup saat jadi santri, aku udah cukup, aku nggak mau melanjutkan lebih tinggi lagi, aku merasa ilmuku sudah banyak. Jangan seperti itu teman-teman, karena ternyata lingkungan di perguruan tinggi ataupun di pondok pesantren itu dua hal yang berbeda, tapi sama-sama memiliki manfaat masing-masing. Jadi di sini kalian lebih tahu dunia luarnya tuh, di luar dunia luar pondok pesantren itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalian bisa mengembangkan skill-skill kalian punya di pondok pesantren ke dunia luar seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, itu kata Mbak Salma.
Mbak Tantri coba. Sama aja Mbak ini Pak masih mondok kalau ini kan? Iya, Kalau betul. kan santri yang sudah alumni, kalau ini masih mondok. Coba pesannya, pesan terbaik untuk teman-teman pondok pesantren gimana? Buat santri-santri yang mungkin masih mondok ya, jangan takut buat kuliah, jangan takut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena sebenarnya dari pondok itu kita sudah diajarkan banyak. Nah, kita bisa terjun langsung nih ke dunia kampus, kita jadi lebih banyak tahu soal dunia kampus itu bagaimana, mengejar pendidikan yang lebih tinggi itu bagaimana, kita bakal tahu di dunia kampus juga. Dan otomatis jangan lupa juga kan kita masuk di pendidikan matematika, di pendidikan matematika juga bisa apa ya namanya, nggak cuman belajar soal matematika, kita juga bisa mengembangkan keahlian kita soal membaca Al-Quran, kita juga bisa mengembangkan kalau kita bisa ke qiraah atau tilawah, kita juga bisa mengembangkan juga di pendidikan. Ada kompetisinya juga kan? Ya, benar, Betul, Bapak. betul. Ya itu ya teman-teman, jadi nggak usah takut ya karena dua hal yang berbeda. Terus apa namanya sudah terbukti teman-teman kita dari pendidikan matematika yang dari santri itu juga di sini bisa beradaptasi dan apa namanya Bahkan prestasinya iya bisa bahkan maksimal. prestasinya bisa maksimal. Ada lagi yang mau ditanyakin? Dikulik atau kita sambung lain waktu? Betul, kayaknya kita bisa sambung di lain waktu. Iya iya. Ditutup Bu Nela. Oke, teman-teman, ini adalah satu sesi kita mewawancarai dua mahasiswa dengan background pesantren. Sekali lagi pesan untuk teman-teman, jangan khawatir, jangan takut bahwa ketika kuliah bukan berarti meninggalkan dunia pesantren, meninggalkan ngajinya enggak. Tetap dua-duanya bisa berjalan, bahkan bisa berjalan saling melengkapi dan saling mendukung. Semoga pembicaraan kita hari ini menambah semangat untuk teman-teman yang ini lagi kulik-kulik nih pendidikan matematika kayak gimana nih. Aku anak santri, mungkin nggak ya aku masuk PEMAT UNBY? Mungkin sekali. Jadi ini bisa menjadi insight untuk teman-teman melihat pengalaman dari dua mahasiswa PEMAT UNBY. Mahasiswanya banyak yang santri juga. Dosennya juga banyak yang santri juga. Tadi tenang aja gitu. Yang nggak santri juga banyak juga. Semuanya ada di sini. Gitu. Oke, cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di Pomed yang selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.